Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai location strategy. Sebelumnya, mengenai location strategy, yaitu merupakan suatu strategi yang digunakan atau dilakukan untuk memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan, karena lokasi ini sangat erat kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memilih lokasi dalam suatu negara. Yang pertama yaitu resiko politik, peraturan pemerintah, sikap, dan insentif. Lalu yang kedua, masalah budaya dan ekonomi. Lalu yang ketiga ada lokasi pasar. Yang keempat, bakat, sikap, dan produktivitas serta biaya tenaga kerja. Lalu yang kelima yaitu persediaan, komunikasi, dan juga energi. Lalu yang terakhir yaitu nilai tukar dan resiko mata uang. Lalu faktor yang digunakan untuk pemilihan lokasi dalam wilayah yaitu ada satu, keinginan perusahaan, lalu yang kedua, daya tarik daerah, lalu yang ketiga, ketersediaan dan biaya tenaga kerja, lalu yang keempat yaitu biaya dan ketersediaan utilitas, peraturan lingkungan, insentif pemerintah, dan kebijakan fiskal, lalu yang kelima yaitu jarak ke bahan baku dan pelanggan, dan yang keenam yang terakhir yaitu biaya tanah dan konstruksi. Faktor yang dipertimbangkan untuk memilih tempat atau set decision antara lain adalah ukuran dan biaya lokasi yang dipilih, sistem transportasi udara, kereta api, jalan raya, dan jalur air, pembatasan donasi, kedekatan layanan atau persediaan yang dibutuhkan, dan permasalahan dampak lingkungan. Sementara itu, faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi antara lain adalah produktivitas tenaga kerja, nilai tukar dan risiko mata uang, biaya yaitu tangible dan intangible cost, sikap, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan supplier, dan kedekatan dengan pesaing atau clustering. Location and cost. Keputusan lokasi yang berdasarkan strategi biaya rendah membutuhkan pertimbangan yang cermat. Ketika manajemen memutuskan untuk beroperasi di suatu lokasi, banyak biaya menjadi tetap dan sulit dikurangi. Oleh karena itu, penetapan lokasi fasilitas yang optimal merupakan investasi yang baik. Location and innovation. 4 atribut kunci ketika strategi didasarkan pada inovasi. Yang pertama, input berkualitas tinggi dan terspesialisasi. Yang kedua, lingkungan yang mendorong investasi dan persaingan lokal. Yang ketiga, pasar lokal yang canggih. Dan yang keempat, kehadiran industri lokal terkait dan pendukung. Metode penentuan lokasi. Metode pemeringkatan faktor, yaitu faktor rating method, merupakan sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Metode pemeringkatan faktor mempunyai 6 tahap. Yang pertama adalah mengembangkan daftar faktor-faktor terkait. Yang kedua, menetapkan bobot pada setiap faktor untuk mencerminkan seberapa jauh faktor itu penting bagi pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan suatu skala untuk setiap faktor. Yang keempat, memberi skor setiap lokasi untuk setiap faktor dengan skala yang telah dikembangkan pada tahap 3. Kelima, mengalihkan skor dengan bobot dari setiap faktor dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasi. Dan yang terakhir, yaitu nomor 6, membuat rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal dengan juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif. Lalu metode penentuan lokasi berikutnya terdapat analisa titik impas lokasi. Merupakan penggunaan analisis biaya volume produksi untuk membuat perbandingan ekonomis terhadap alternatif-alternatif lokasi. Tujuannya untuk mencari lokasi dengan biaya terendah. Terdapat 3 tahap dalam analisis titik impas, yaitu yang pertama, tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, plot biaya untuk setiap lokasi. Dan yang ketiga, pilih lokasi yang biaya totalnya paling rendah untuk volume produksi yang diharapkan. Metode berikutnya terdapat metode pusat gravitasi. Merupakan teknis matematis dalam menentukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimasi biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar tersebut, dan biaya pengangkutan. Dan yang terakhir, model transportasi. Tujuan dari model transportasi adalah untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik penawaran ke beberapa titik permintaan agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transportasi.
Strategi lokasi Unilever untuk mengembangkan perusahaannya. Unilever tersedia di lebih dari 90 negara. Unilever mempunyai lokasi di Afrika, Amerika, Asia Pasifik, Eropa, dan Timur Tengah. Unilever menerapkan pilihan yang mempertahankan lokasi yang sekarang dan menambah fasilitas di tempat lain. Unilever mulai menjalankan operasi mereka di United Kingdom, kemudian di tahun 1930-an, mereka mulai masuk ke pasar Afrika dan Latin Amerika. Sekarang, kantor pusat global Unilever terletak di London. Beberapa kantor pusat penelitian dan pengembangan PT Unilever, yaitu di Bangalore, Colworth, Port Sunlight, Shanghai, Trumbull, dan Hive. Lokasi Unilever di Indonesia. Unilever masuk pada 5 Desember 1933 dan saham perseroannya pertama kali ditawarkan pada publik tahun 1981. Dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Unilever Indonesia menjadi perusahaan keempat terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar. Unilever saat ini memiliki 9 pabrik di kawasan industri Jabeka, Cikarang, dan di kawasan Rungkut, Surabaya, dan kantor pusatnya berada di Jakarta. Untuk menjangkau ratusan ribu toko di seluruh Indonesia, Unilever memiliki 16 produsen pihak ketiga, 10 gudang depo, 30 kantor area penjualan, 641 distributor. Salah satu lokasi pabrik PT Unilever Indonesia terletak di Jalan Rungkut Industri. Rungkut adalah suatu wilayah industri. Rungkut dekat dengan sarana transportasi berjarak 3 km dari Terminal Monokromo dan 15 km dari Pelabuhan Tanjung Perak. Rungkut dekat dengan pusat perbelanjaan, berjarak 6 km dari pusat kota Surabaya. Di daerah Rungkut terdapat berbagai fasilitas seperti listrik, PDAM, sarana telekomunikasi, dan pengelolaan limbah yang dikelola oleh PT SIER. Itulah alasan yang mendasari pemilihan lokasi pabrik di Rungkut. Pengaturan pabrik yang meliputi peletakan mesin, tempat kerja para pekerja pabrik, serta penyimpanan produk dan bahan baku. Tata letak pabrik ini akan menentukan efisiensi penggunaan ruang dan proses produksi secara keseluruhan. Beberapa hal yang diperhitungkan dalam menentukan tata letak pabrik adalah yang pertama, luas tanah untuk bangunan pabrik, kemudian ada kemungkinan pengembangan pabrik lebih lanjut, dilanjutkan dengan perhitungan distribusi energi dan material dari segi ekonomi, dan yang terakhir ada kondisi bangunan, yaitu meliputi penyederhanaan proses operasi, keselamatan kerja para pekerja, perbaikan peralatan pabrik, serta efisiensi energi dan waktu. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, ada tata letak pabrik PT Unilever Indonesia di Surabaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.